Untuk membahas lebih dalam mengenai temuan Ombudsman sudah bergabung anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak Laude Ida dari Kantor Ombudsman Jakarta. Selamat malam Pak Laude. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Laude, dari 5 poin temuan Ombudsman Republik Indonesia, artinya Anda bisa kemudian ataupun Ombudsman bisa mengambil kesimpulan siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus blackout PLN yang terjadi Agustus lalu? Sejumlah pihak harus bertanggung jawab, tapi saya kira tidak perlu mempersalahkan lagi. Ini adalah catatan pengalaman sejarah perjalanan kelistrikan kita di Indonesia. Itu yang terpenting, karena faktor pemicunya itu adalah pohon sengon. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, kenapa faktor pohon sengon itu menjadi faktor pemicu? Karena melewati ambang aman atau right of way dari jaringan transmisi listrik. Nah, pertanyaannya mengapa melewati itu? Itu faktor penyebabnya ternyata bukan sekedar hanya PLN atau petugas PLN yang tidak aktif, tapi juga pemerintah daerah yang tidak peduli dengan sesuatu yang membahayakan jaringan transmisi listrik di daerah itu. Ada sinergitas yang kemudian juga menjadi masalah. Pada sisi lain, ternyata yang selama ini belum sinergi antara PLN dengan Pemda. PLN kan operator kita untuk penerangan di bangsa ini, hak masyarakat untuk memperoleh penerangan, dan itu menjadi sesuatu yang vital di era sekarang ini. Tetapi sampai pada tingkat lapangan untuk menebang pohon saja bukan masalah sederhana, karena itu mereka harus koordinasi dengan masyarakat setempat dan harus melakukan pendekatan, dan semua itu seolah-olah menjadi kewajiban aparat PLN. Pemda tidak terlalu peduli dalam kaitan itu. Sehingga, menurut Anda apakah juga perlu diikuti dengan revisi Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017 yang memang biaya pemangkasan pohon ini hanya diberikan 1 kali? Apakah perlu ada revisi? Betul. Tadi sebetulnya sudah diberi sinyal oleh pihak kementerian bahwa PLN tinggal mengirim surat ke Kementerian ESDM untuk agar penebangan pohon di bawah jaringan listrik itu tidak hanya 1 kali biayanya, karena pohon itu tidak hanya tumbuh sekali, kalau dia berkembang lagi gimana? Jadi kalau hanya diberikan 1 kali ya nggak ada lagi biaya. PLN kan nggak mungkin menyalahgunakan anggaran dengan memberikan pembiayaan ulang pada masyarakat yang harus diganti rugi tanam tumbuhnya atau melakukan perawatan di bawah atau di sekitar jaringan transmisi itu. Pak itu adalah salah satu faktor yang ditemukan oleh Ombudsman. Ya. Kita berbicara mengenai temuan lain yang ada dalam investigasi Ombudsman mengenai betulkah ada temuan gardu PT PLN yang tidak memiliki sertifikat layak operasi di daerah Pemalang? Itu sangat betul. Jadi namanya GITET, gardu induk tegangan ekstra tinggi ini dioperasikan sebelum ada sertifikat layak operasi SLO. Nah, itu berani-berani sekali seperti itu, kan fatal ini sebetulnya. Siapa yang memaksakan ini? Itu kan tidak boleh terjadi tanpa sertifikat kelayakan sudah beroperasi. Yang menarik pada satu peristiwa ketika kami konfirmasi temuan itu PLN mengakui itu, tetapi pihak di Dirjen Kelistrikan justru sedikit melakukan pembelaan. Ini aneh kan sebetulnya bahwa itu terjadi. Nah, bagian lain dari peristiwa itu sebetulnya tidak ada sertifikat layak operasi, juga transfer of knowledge bagi orang yang mengoperasikannya juga belum terjadi, dan kekurangan sumber daya manusia juga terjadi di sana. Jadi faktor-faktor itu akibatnya tidak siap. Jadi transfer daya, meskipun ada cadangan lain yang sudah siap mensuplai daya
ke jaringan, tapi tidak tersedia pada akhirnya gitu. Tidak siap pada akhirnya seperti itu. Pertanyaan terakhir, apa kemudian langkah lanjutan dari Ombudsman setelah selesai menyerahkan hasil temuan ataupun investigasi ini? Alhamdulillah tadi pagi ya kebetulan semua instansi, semua kementerian dan lembaga yang terkait itu, yang harusnya bersinergi itu ternyata menyetujui semua apa yang disarankan oleh Ombudsman, apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman. Terus sekali lagi menyetujui secara keseluruhan. Jadi setelah itu pihak kementerian, misalnya Kementerian Kehutanan, itu sudah siap-siap untuk memberikan perlakuan khusus terhadap PLN jika kawasan hutan dilewati oleh jaringan transmisi PLN. Kementerian Dalam Negeri juga itu segera akan memperbaharui surat edarannya. Tadi dirjennya yang hadir, Dirjen Pembangunan Daerah, dan akan segera melapor pada Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, untuk memperbaharui surat edarannya, menambahkan pokok-pokok seperti yang direkomendasikan oleh Ombudsman. Juga sekali lagi dari Kementerian BUMN juga akan memberikan dukungan jika memerlukan tambahan dana PLN untuk melakukan perbaikan atau ganti rugi di sekitar atau pemeliharaan segala sesuatu yang diperlukan di sepanjang jaringan transmisi listrik di Indonesia ini. Baik Pak Laude Ide, anggota Ombudsman Republik Indonesia, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.